الحمد لله مدى الدوام، والشكر لله على الإنعام لنعمة الإيمان والإسلام والاقتداء بسيد الأنام، ثم صلاة مع سلام على خطير الأيك والأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته، كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dalam kalender Islam, dalam kalender Hijriyah. Bulan ini dinamakan Dzulqa'dah karena dulu orang-orang Arab suka duduk-duduk di rumah. Pada bulan ini dulu musim panas hampir mencapai puncaknya. Kita tahu puncak musim panas itu dipakai untuk melaksanakan ibadah haji. Bulannya namanya Dzulhijjah, 1 bulan setelah Dzulqa'dah. Nah, di musim panas itu orang-orang Arab mereka senang duduk-duduk di rumah. Mereka tidak keluar rumah, tidak berdagang, tidak juga melakukan peperangan. Sehingga karena mereka duduk santai di rumah, disebutlah bulan itu namanya Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Artinya bulan saat duduk-duduk di rumah. Hadirin rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah dalam pandangan Islam memiliki banyak keistimewaan. Antara lain, bulan Dzulqa'dah itu oleh Allah salah satu yang dianggap sebagai Ashhurul Hurum. Allah menyatakan di dalam Al-Quran: Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu 4 bulan yang disebut dengan hurum, bulan-bulan yang mulia. Rasulullah menyatakan 4 bulan itu salasun mutawaliyat wa rajabu fardin. Ada 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 yang sendirian yaitu bulan Rajab. Allah menyebutkan kelanjutan ayat itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan itu. Ini bukan berarti kemudian kalau ada orang berbuat zalim selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab boleh, sama sekali bukan itu pengertiannya. Yang dimaksud adalah kita tidak boleh melakukan kezaliman lebih-lebih ketika di 4 bulan ini. Nah, salah satu dari bentuk kezaliman diri kita itu kalau kita menyamakan antara bulan yang arba'atun hurum tadi, bulan yang dimuliakan, dengan bulan yang tidak dimuliakan. Kalau kita menganggapnya sama, maka itu termasuk orang zalim. Kalau kita ibadah ketika bulan Syawal misalnya dengan ketika saat bulan Dzulqa'dah kok sama intensitasnya, kuantitas maupun kualitasnya, maka kita termasuk orang zalim. Karena apa? Kita tidak memperlakukan bulan mulia sebagaimana bulan itu dimuliakan oleh Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, itu sebabnya maka di bulan Dzulqa'dah ini menariknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah umroh kecuali di bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh saat beliau haji. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi meriwayatkan, i'tamaron Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin. Nabi itu seumur hidupnya melaksanakan umroh 4 kali. Kulluhunna fi Dzulqa'dah. Semuanya di bulan Dzulqa'dah, illa kanat
umratan allati ma'a hajjatihi, kecuali umroh Nabi yang keempat yang bersama saat beliau menunaikan ibadah haji. Artinya umrohnya itu bersamaan dengan ibadah haji. Semua umroh Nabi Muhammad dilakukan ketika bulan Dzulqa'dah. Disebutkan di dalam tarikh bahwa Rasulullah umroh pertama tahun 6 Hijriah ketika bulan Dzulqa'dah. Saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah 6 tahun lamanya, Rasulullah tidak pernah kembali ke tanah kelahirannya. Beliau sangat rindu. Sampai suatu malam ketika di bulan Dzulqa'dah, beliau bermimpi. Mimpinya beliau masuk kota Mekah, kemudian melaksanakan tawaf di Ka'bah, melaksanakan sa'i bainas Shafa wal Marwah, kemudian beliau mencukur atau tahallul. Mimpinya itu berulang 3 malam. Setelah itu beliau menceritakan kepada para sahabat tentang mimpinya karena Nabi sudah sangat rindu ingin masuk kota Mekah. Nah, saat itulah kemudian para sahabat antusias. Beliau kemudian dengan para sahabatnya 1.500 orang ketika bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah berangkat menuju ke kota Mekah. Beliau melaksanakan ihram dari mikot Dzulhulaifah yang kalau sekarang disebut Bir Ali, ya. Mikotnya orang dari penduduk Madinah. Rasulullah dengan para sahabat membawa beberapa ekor ternak untuk nanti dijadikan sembelihan setelah beliau melaksanakan umroh. Qadarullah, ketika Rasulullah belum sampai ke kota Mekah, tepatnya baru berada di Hudaybiyah, Rasulullah dihadang oleh musyrikin Mekah. Orang-orang musyrik Makkah menghalangi Rasul, tidak membolehkan mereka sahabat Nabi melaksanakan umroh pada tahun itu. Akhirnya singkat cerita terjadilah suluh Hudaybiyah atau perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian itu, orang Islam dan orang kafir Mekah akan melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan. Nah, antara lain lagi isi perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah dan orang Islam tidak boleh tahun itu masuk ke kota Mekah melaksanakan umroh atau haji. Mereka harus balik lagi. Nah, singkat cerita Rasulullah kemudian melaksanakan tahsir atau ihsor. Beliau menyembelih binatang, mencukur rambutnya, kemudian beliau balik ke kota Madinah. Saat itulah beliau, ya, ini umroh yang pertama karena tidak jadi, maka ada ihsor namanya, yaitu mengganti dengan menyembelih ternak dan mencukur rambut. Nah, umroh yang kedua dilakukan oleh Rasulullah disebut umrotul qadha, yaitu ketika bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, 1 tahun setelah gagal umroh ketika waktu di Hudaybiyah itu. Nah, saat tahun kedua Rasulullah umroh berhasil, ya, 4 hari Rasulullah tinggal di kota Mekah. Setelah itu kemudian selesai beliau pulang. Umroh kedua ini Rasul diikuti oleh 2.000 orang sahabat. Nah, umroh yang ketiga terjadi tahun ke-8 Hijriah juga di bulan Dzulqa'dah setelah Rasulullah perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi akhir Syawal dan memperoleh kemenangan Rasulullah dan umat Islam, ya, mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Selesai itu ketika bulan Dzulqa'dah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah kemudian melaksanakan umroh yang ketiga. Nah, umroh keempat bersamaan dengan Rasulullah saat haji wada. Beliau melaksanakan ibadah haji. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, baru kemudian beliau melakukan umroh yang disebut dengan haji ifrad, ya, melaksanakan haji baru melaksanakan umroh. Hadirin rahimakumullah, inilah keistimewaan bulan Dzulqa'dah, satu-satunya bulan yang Rasulullah melaksanakan ibadah umroh. Maka sangat beruntung saudara-saudara kita yang hari ini, yang tahun ini, yang bulan ini melaksanakan ibadah haji, karena itu berarti menapaktilasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Dzulqa'dah beliau melaksanakan ibadah umroh. Nah, kita yang belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ada amal ibadah yang diberikan oleh Allah sebagai bisyarah,
sebagai sebuah kegembiraan bagi orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, orang bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa yang sholat syuruk, man sholat subha fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu fa shalla rak'ataini tahajjatin wa umratin tamatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia tidak keluar dari masjid, dia hanya duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit sampai atas, ya, artinya waktu syuruk. Kemudian orang itu sholat 2 rakaat, maka orang itu sama dengan haji dan umroh yang sempurna kata Nabi. Sempurna, Nabi menyebutkan kesempurnaan itu 3 kali. Artinya apa? Kita berkesempatan mendapatkan pahala haji dan umroh dengan cara kita sholat subuh berjamaah di masjid, jangan keluar sampai waktu syuruk tiba, kita sholat 2 rakaat, maka itu pahalanya seperti orang yang haji dan umroh dengan sempurna. Nah, yang kedua, orang mendapatkan pahala ibadah haji adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, man khoda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allamahu khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjuhu. Siapa yang berangkat ke masjid tidak ada tujuan kecuali ingin mendapatkan kebaikan atau ingin belajar atau mengajarkan kebaikan, maka orang itu sama dengan haji yang hajinya sempurna. Artinya apa? Kita datang ke masjid ingin niat mendengarkan khutbah, kita datang ke masjid untuk melaksanakan taklim, mengaji, menghadiri majelis-majelis ilmu, maka orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang ibadah haji. Nah, ini bulan Dzulqa'dah, bulan saatnya orang melaksanakan ibadah haji. Kita yang belum berkesempatan melaksanakannya, kita diberikan kabar gembira oleh Allah, yaitu mendapatkan pahala haji dengan mengamalkan 2 hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh, memenuhi panggilan Allah, sekaligus kita juga mendapatkan pahala ketika kita belum bisa melaksanakan haji dan umroh, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الحاذرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة الحرمين، زيارة مكة والمدينة المنورة بالسلامة والعافية. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنوبهم ذنوبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.